yang akan menjadi moderator diskusi untuk Kail kali ini. Eh, nah, hari ini teman-teman, kita sudah bersama Kak Raihana Fitri Alasetra yang bakalan ngajak kita untuk lebih memahami lebih dalam tentang teleportasi kuantum ya, Kak. Jujur, topik ini menurut aku menarik banget dan pasti banyak dari kita yang penasaran apakah mungkin suatu hari nanti kita bakal bisa berpindah tempat dalam sekejap tanpa harus melewati ruang fisik. Fenomena ini mungkin kedengarannya kayak science fiction ya teman-teman, tapi ternyata dalam fisika kuantum ini tuh udah bukan sekedar hayalan loh dan ada bukti nyatanya gitu. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ya. Kepada Karya Hana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Boleh share screen dulu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Baik, saya izin mulai ya. Selamat sore semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Raihana. Kali ini saya akan membahas tentang teleportasi kuantum. Bisa dilanjut? Nah, teman-teman pasti kalian nih udah pernah nonton mungkin fiksi ilmiah kayak Star Trek misalkan. Nah, di situ tuh pasti ada yang namanya teleportasi. Nah, teleportasi ini kayak kita memindahkan suatu objek tanpa melalui suatu fisik, suatu benda lain gitu. Kayak misalkan kita mau mindahin suatu buku, tapi kita mindahinnya itu tanpa melalui benda lain, kayak tiba-tiba nembus ke sana gitu. Nah, ternyata di fisika kuantum ini ternyata bisa dijelaskan. Nah, namanya itu teleportasi kuantum. Nah, teleportasi kuantum ini apa sih? Nah, teleportasi kuantum itu ternyata mentransfer informasi keadaan kuantum suatu partikel. Jadi kayak dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, transportasi ini terjadi tanpa transportasi fisik. Jadi kayak ya satu benda langsung ada di tempat lain. Nah, eh, teleportasi kuantum ini sendiri itu juga bergantung sama prinsip-prinsip di fisika kuantum. Salah satunya yaitu superposisi dan quantum entanglement atau keterkaitan kuantum. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang superposisi kuantum. Jadi, superposisi kuantum ini adalah salah satu eh, materi dalam mekanika kuantum yang dimana kayak misalkan kita punya kita punya koin. Nah, koin ini kan punya dua sisi ya. Yang pertama itu posisi angka, yang satunya lagi posisi gambar. Nah, ketika saya lempar, nah mungkin kalian sama saya gak tahu ini posisi di atas ini gambar atau angka. Sampai saya nunjukin ini tuh angka atau gambar. Nah, jadi seperti itu superposisi kuantum. Nah, kalau di komputer kuantum sendiri itu ada yang namanya qubit. Nah, qubit ini kayak bilangan biner gitu, ada nol dan satu. Cuman bedanya dengan komputer biasa adalah kalau di komputer biasa ini kan kayak satu bit ini cuman bisa nol atau satu. Nah, kalau di qubit ini satu bitnya itu bisa punya nol atau satu. Jadi punya dua kemungkinan gitu. Jadi itu yang bikin komputer kuantum itu bisa bekerja lebih efisien daripada komputer biasa. Next. Nah, selanjutnya itu ada keterikatan kuantum. Nah, keterikatan kuantum ini kayak salah satu fenomena fisika yang di mana dua partikel itu saling berhubungan satu sama lain. Mau jarak apapun, misalkan 1.400 kilometer juga masih bisa berhubungan. Nah, contohnya itu kayak misalkan kalian punya sepasang sepatu.
Kalian taruh dua dua pasang itu di dua box yang berbeda. Tapi kalian nggak tahu sepatu yang sebelah kiri di mana, sepatu yang sebelah kanan di mana. Nah, terus kalian kasih nih satu box ke teman kalian. Nah, jadi itu dua boxnya itu saling berikatan. Nah, kita nggak tahu sampai boxnya itu kita buka sendiri. Nah, ini sepatu sebelah kiri apa kanan. Nah, setelah saya buka, ternyata itu adalah sepatu sebelah kiri. Nah, berarti sudah bisa kita pastikan kotak yang satunya lagi berisi sepatu sebelah kanan. Nah, itu analogi sederhana dari keterikatan kuantum. Lanjut. Nah, selanjutnya ini itu kan kayak fisika kuantum itu sudah berkembang, makin berkembang. Nah, ini ada satu eksperimen teleportasi kuantum yang berhasil pertama kali oleh seorang profesor bernama Anton. Nah, jadi dia itu menggunakan eh, apa ya, kayak suatu eksperimen pikiran gitu, kayak misalkan eh, ini Alice dan Bob. Jadi Alice dan Bob ini itu gak beneran ada. Jadi itu kayak cuman imajinasi doang. Jadi saya bakal jelasin yang gambar pertama itu. Misalkan ada satu orang, nah sebut aja namanya Victor. Victor ini dia mau ngasih ke Bob eh, dadu yang angkanya satu. Nah terus dia itu ngasih ke si Alice. Si Alice ini bakal mengoperasikan dadu yang dia punya menjadi sama seperti punya si Victor yang sebelumnya bakal dikasih ke si Bob. Nah, di gambar ketiga ini kan si Alice ini udah pegang dua kubus yang kosong ya, yang kita gak tahu keadaannya apa. Nah, itu dari Alice-nya itu sendiri, dia tuh ngasih informasinya ke Bob. Nah, Bob ini eh, dadunya ini di atasnya ada angka satu. Nah, nah Bobnya ini juga habis itu mengoperasikan dadunya sendiri menjadi angka satu. Nah, si Alice ini nanti informasi yang di Alice ini sudah tidak ada. Jadi tinggal sisa di si Bob doang. Gitu. Nah, si Bob ini yang di gambar keempat, jadi si Bob itu cuman memastikan ke si Victor kalau eksperimen itu berhasil. Jadi itu kayak penjelasan sederhananya gimana sih teleportasi kuantum itu bekerja. Jadi itu kayak satu qubit. Kita nggak tahu qubit itu keadaan apa sampai kita hitung. Dan ternyata misalkan qubitnya itu nol. Nah, ada qubit satu lagi. Kita juga nggak tahu qubit itu bentuknya seperti apa. Maksudnya nol atau satu. Nah, kalau si Alice ini sudah menemukan kalau qubit ini nol, dia akan mengasih informasi ke Bob kalau qubitnya itu angka nol. Nah, dan si Alice-nya ini habis itu informasinya langsung hilang kalau qubitnya itu nol. Next. Nah, ternyata teman-teman ada eksperimen terkini yang baru saja dijalani tahun ini dan berhasil. Jadi ini tuh dari ilmuwan-ilmuwan Oxford. Jadi Oxford University itu baru saja pada awal tahun ini melakukan eksperimen teleportasi kuantum. Nah, itu tuh pakai komputer kuantum gitu. Nah, itu metodenya itu pakai teleportasi gerbang kuantum yang memungkinkan untuk memindahkan operasi atau instruksi penting antar komputer kuantum ini. Nah, jadi ini tuh bakal membuka jalan buat teleportasi komputer kuantum terdistribusi. Nah, jadi komputer kuantum ini kan ada banyak ya. Nah, itu bekerja sama buat nyelesain masalah yang rumit. Jadi kayak eh, banyak komputer kuantum. Nah, itu mereka saling berhubungan buat menyelesaikan masalah yang rumit gitu. Next. Bisa dilanjut. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, dari yang sudah kita simak, mungkin untuk saat ini, apakah kita bisa melakukan teleportasi kuantum? Mungkin buat manusia sendiri ya, saat ini belum bisa. Nah, belum bisa itu kemungkinan
bisa bisa jadi di beberapa dekade kemudian itu bisa terjadi karena kita nggak tahu kuantum ini bakal berkembang sampai sejauh mana. Jadi yang pertama saya punya alasan karena kompleksitas yang luar biasa. Nah, karena manusia ini terdiri dari triliunan atom. Nah, atom ini harus diukur satu-satu sama ditransfernya. Nah, itu rumit kan? Dan juga harus prosesnya juga lama. Nah, terus yang kedua, mengukur keadaan kuantum suatu objek akan menghancurkannya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi misalkan ibaratnya kalian punya kue. Kue itu bisa ada rasa coklat, stroberi, atau vanila. Sampai kalian cobain sendiri, ternyata kalian udah memastikan kalau kue itu warna coklat. Nah, kalau rasa coklat. Nah, kalau kalian udah pasti itu rasa coklat, nggak bisa balik lagi kan ke rasa yang lain. Kayak misalkan tiba-tiba kue ini berubah jadi rasa stroberi atau rasa vanila. Nah, jadi seperti itu analogi sederhananya. Kayak kalau misalkan kalian mau mindahin teman kalian ke Bogor misalkan lewat teleportasi kuantum. Nah, kalian sebelumnya ngukur dulu gimana keadaan kuantum teman kalian. Nah, misalkan udah kalian tetapin keadaan teman kalian itu gimana. Nah, bisa jadi abis itu teman kalian nggak bisa balik ke asalnya lagi kayak udah bukan teman kalian lagi. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, pertanyaannya apakah salinan manusia memiliki kesadaran yang sama dengan aslinya? Nah, ini kita belum tahu. Apakah nanti manusia itu jika sudah berhasil diteleportasi bisa memiliki kesadaran yang sama? Kayak misalkan eh, teman kalian udah berhasil diteleportasi ke Bogor. Tapi apakah teman kalian masih sama, masih kayak teman kalian biasanya? Nah, itu salah satu tantangan di teleportasi kuantum. Next. Nah, saya di sini mengambil referensi dan ini adalah Anton Zeilinger. Nah, Anton Zeilinger itu ini yang tadinya berhasil melakukan eksperimen teleportasi kuantum pertama kalinya. Nah, dia ini juga penerima Nobel Fisika pada tahun 2022 karena penelitiannya di kuantum teleportasi atau quantum entanglement. Nah, dia itu juga punya buku yang namanya Dance of the Photons, From Einstein to Quantum Teleportation. Jadi di buku ini tuh dijelasin gimana sih dari ketidaksetujuan Einstein terhadap fisika kuantum sampai terjadinya fisika kuantum sampai sekarang dengan kemajuan yang sangat pesat. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke, sudah selesai teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih banyak Kak Riana atas penjelasannya. Jadi dari tadi yang disampaikan sama Kak Rai itu kita bisa lihat ya teman-teman bahwa teleportasi, oh sorry, Pak Dimas apa ada yang mau disampaikan tanggapan Bapak? Belum, belum. Oh, belum. Baik, saya lanjut. Bahwa teleportasi kuantum ini tuh bukan sekedar fiksi ilmiah, tapi eh, sudah memiliki dasar ilmiah yang dalam di dunia fisika kuantum ini ya. Even though masih jauh dari teleportasi yang manusianya teleportasi gitu, bisa teleportasi itu masih jauh dari itu ya Kak. Seperti yang kayak ada di film, apa yang saya tahu tuh ada di Ant-Man sama Avengers doang. Tapi ternyata konsep ini tuh udah diterapkan dalam skala partikel kecil ya. Keren banget sih itu tapi. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat atau mungkin punya pandangan lain tentang kemungkinan teleportasi di masa depan, boleh raise hand atau tulis pendapatnya di chat ya. Kalau pertanyaan dari aku sendiri ya Kak, kan share screen-nya boleh ditutup dulu Kak. Sorry. Baik, sebentar. Yang raise hand boleh
open mic dan langsung mempertanyakan atau mengeluarkan pendapatnya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Kaisar Arkan dari SMA IPB Sudirman. Izin bertanya Kak, salah satu tantangan dalam teleportasi kuantum kan tadi tentang bahwa perubahan pola pikiran karena kita tidak bisa memastikan bahwa misalnya kita habis menteleportasikan orang dari posisi A ke posisi B, kita nggak bisa tahu nih pemikiran dia tetap sama apa enggak. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan teori apa yang ketika kita sebagian orang menganggap gambar itu berwarna kuning, padahal pada faktanya gambar itu berwarna putih. Nah, itu ada hubungannya nggak sih Kak sama teori yang Kakak sebutkan sebelumnya? Sekian, terima kasih. Baik, Karya Hana boleh dijawab pertanyaan. Baik, saya izin jawab. Jadi pertanyaan tadi itu apakah ada hubungannya dengan seperti perspektif orang itu kayak misalkan melihat satu baju itu biru hitam, satunya lagi emas putih. Nah, jadi saya ingin menjawab dengan sepengetahuan saya ya. Jadi kalau di fisika kuantum itu kan eh, kita itu eh, kayak kita mengobservasi dulu suatu partikel ini. Jadi kayak misalkan kalian ini observasi teman kalian dulu. Jadi keadaan teman kalian tuh misalkan lagi gini. Nah, terus pas kalian teleportasi, itu tuh kita gak bakal tahu keadaan teman kalian tuh kayak gimana. Jadi mungkin untuk hubungnya sama perspektif orang yang tadi itu, teori-teori itu, mungkin ada hubungannya. Karena kita sampai saat ini gak tahu kepastiannya itu apa, karena belum ada eksperimen sama sekali yang menjelaskan tentang itu. Baik, Kaisar, Apakah apakah sudah terjawab? Cukup terjawab Kak. Sorry aku baru ingat namanya ada Mandela Effect. Jadi ada nggak sih hubungan khusus katanya di dalam teori Mandela Effect itu disebutkan bahwa karena kita berada di dalam dunia paralel, jadi ketika pemikiran sebuah dari dunia lain digabungkan dengan dunia kita, nah itu menyebabkan yang namanya Mandela Effect atau yang aku sebutkan tadi itu Kak ada kesalahan berpikir di dalam warna sama fakta bahwa warna tersebut warnanya itu berbeda dari apa yang orang kebanyakan tahu. Nah, itu ada prinsip kuantumnya gitu nggak sih Kak? Karena kan tadi masuk ke salah satu tantangan, lagi-lagi masuk ke salah satu tantangan dalam teleportasi kuantum nih. Nah, itu eh, yang menyebabkan pola pikirnya bisa berubah tuh selain selain apa yang menyebabkan pola pikirnya berubah tuh apa sih Kak? Maaf, bisa Boleh diulang dijawab? pertanyaannya? Jadi kan namanya tuh ada Mandela Effect ketika banyak orang, misal banyak orang yang tahu warnanya itu adalah warna kuning, padahal pada faktanya warnanya itu warna putih. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang berubah pola pikirnya dari apa yang mereka tahu dari faktanya tuh ada hubungannya nggak sama teori kuantumnya, Kak? Boleh dijawab? Nah, saya izin menjawab tentang pertanyaan tadi. Nah, jadi di fisika itu ada yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Nah, jadi di ketidakpastian Heisenberg ini, Heisenberg menyatakan kalau di fisika kuantum itu, isinya itu suatu ketidakpastian. Nah, saat kalian menyatakan teman kalian dalam keadaan, eh, wah teman kalian melihat ini tuh biru. Nah, pas di teleport itu, kok dia bisa dalam bentuk ngelihat itu dalam bentuk kuning. Nah, itu tuh gak apa ya kayak gak berkorelasi sama eh, teori kuantum teleportasi gitu. Karena sudah aku jelaskan tadi, kan kayak misalkan qubit satu ini punya keadaan ini. Nah, sudah pasti di keadaan yang kedua itu tuh sudah pasti keadaannya seperti itu. Tapi karena objeknya ini manusia, kita gak tahu manusia ini masih dalam pikiran sama atau tidak. Karena manusia itu salah satu objek penelitian paling kompleks.
Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Berarti yang tadi Kaisar nanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Kirani katanya tadi kan di tantangan dijelaskan dapat terjadi perubahan dalam kesadaran di poin terakhir. Pertanyaan pertanyaan Kak Kirani itu apakah kesadaran manusia itu berhubungan dengan tiap atom di dalam susunan otak manusia atau kesadaran itu masih tidak pasti dari mana? Eh, Gimana menurut Kak Rai? Oke, jadi menurut saya ya, karena saya belum pelajari ini, jadi kesadaran manusia itu belum diketahui asalnya dari mana. Kan ada yang menyebut sebagian kesadaran manusia itu berasal dari hormon di otaknya. Nah, jadi eh, jadi masih kurang tahu nih. Jadi belum ada bukti-bukti yang sangat kuat untuk membuktikan kalau manusia itu bawah sadarnya atau kesadarannya itu ada hubungannya sama atom-atom di fisika kuantum. Gimana Kak Kirani apakah cukup? Baik kalau cukup baik cukup kalau misalnya dari aku ya Kak kalau misalnya aku mau nanya menurut Kakak tuh apa sih dampak kalau misalnya eh, teleportasi misalnya manusia ini benar-benar bisa dilakukan gitu dampak yang bakal terjadi tuh menurut Kakak tuh positif atau malah beresiko yang gede gitu gimana menurut Kakak? Nah, jadi menurut saya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya kan udah pasti kayak memudahkan kita buat bertransportasi. Jadi kayak kita misalkan nggak usah pakai alat transportasi seperti mobil, motor, atau berjalan kaki. Nah, dari sisi negatifnya itu sendiri, mungkin sudah pasti eh, ada kekacauan karena jika kita mengobservasi satu satu orang aja itu udah pasti bakal ada kehancuran gitu. Jadi mungkin dampak negatifnya itu kayak bakal ada suatu masalah gitu. Oh, jadi belum pasti kayak nanti jadinya bakal gimana gitu ya Kak? Oh, oke baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Atau dari Pak Dimas, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Atau mungkin Bapak mau berpendapat? Oke, boleh ya. Eh, Suara saya masuk. Masuk Pak. Oke, saya mau menanggapi beberapa pertanyaan ya eh, dari audiens tadi. Mungkin tidak secara langsung eh, dari perspektif fisika kuantum karena background saya sosial humaniora, gitu ya. Cuma tadi ada pertanyaan yang menarik dan pernyataan yang menarik, pertanyaan dan pernyataan yang menarik. Pertama tadi soal pernyataan atau kesimpulan ya dari pemateri soal tantangan dari implementasi teleportasi ini adalah kerumitan manusia itu sendiri gitu ya. Jadi manusia itu adalah entitas yang sangat rumit ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meskipun dalam hubungan interpersonal ya, hubungan interpersonal itu hubungan di antara individu dengan individu. Meskipun hubungan interpersonal kita dengan manusia yang lain itu seringkali menyederhanakan manusia itu sendiri gitu ya, sebagai sebuah entitas gitu. Kita merasa bahwa kita cukup memahami seseorang, kita kita sangat memahami manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya pada dasarnya manusia itu adalah entitas yang rumit. Nah, materi hari ini tuh sebenarnya membuktikan bahwa ya manusia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sehingga ketika hubungan di antara kita sesama manusia itu cenderung disederhanakan atau kita merasa sudah cukup mengetahui manusia itu sendiri, nah itu adalah pernyataan yang sebenarnya tidak begitu tepat ya. Jadi eh, materi teleportasi hari ini itu menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang
amat sangat rumit ya. Ya kalau kita mau tarik secara religius ya ini berarti bukti bahwa eh, kekuasaan Tuhan itu sangat besar ketika menciptakan salah satu makhluknya yang sangat rumit yaitu manusia gitu ya. Saya jadi ingat ada seorang sosiolog Slovenia itu namanya Slavoj Zizek itu sudah pernah kita bahas ya di Kail waktu waktu bahas sosiologi pandemi. eh Zizek itu mengkritik di salah satu bukunya judulnya Pandemic COVID-19 ya. Itu series pandemik yang kedua. Itu kalau di perpustakaan Pangsut ada ya dua jilid bukunya Zizek itu ada berbahasa Indonesia. Dia itu mengkritik proyeknya Elon Musk. Ini enggak tentang fisika kuantum. Jadi proyeknya Elon Musk di bidang biologi yaitu Neuralink ya, yang ingin menghubungkan tadi ada pertanyaan tentang kesadaran juga ya. Menghubungkan kesadaran manusia, jadi kesadaran kita itu di antara sesama manusia itu ingin dikoneksikan oleh Elon Musk lewat proyek Neuralink-nya. Dan kalau tidak salah proyeknya Musk itu sudah di apa sudah diuji cobakan dengan otak babi kalau tidak salah ya. Ya diklaim bisa lah secara ilmiah tuh bisa dihubungkan. Zizek mengkritik itu dengan satu analisis bahwa jika otak manusia itu dihubungkan ya dengan perangkat teknologi ya mungkin yang terjadi adalah manusia itu sudah tidak menarik lagi. Mungkin nanti Eltanin lebih tertarik dengan seekor kodok atau sebongkah batu karena manusia sudah tidak ada sisi misteriusnya lagi gitu. Kalau Zizek tuh pakai penjelasan yang agak vulgar gitu ya, agak vulgar seperti ini. Kalau ada dua orang manusia laki-laki dan perempuan berkencan dan ternyata pikiran ngeresnya laki-laki itu sudah bisa diidentifikasi jauh sebelum keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan ngeres itu diutarakan gitu ya. Mungkin ya tadi hubungan di antara manusia sesama manusia itu sudah tidak menarik lagi. Buat apa saya berkencan dengan kamu jika keinginan kamu ini kata Zizek ya, bukan kata saya. Jika keinginan kamu adalah meniduri saya gitu kan. Kalau kata si perempuannya seperti itu. Nah, jadi ke keunikan keunikan hubungan di antara manusia itu adalah sisi misteriusnya. Jika semua sisi misterius itu diungkap gitu ya, diungkap oleh perangkat teknologi, mungkin manusia tidak akan bertahan lagi. Mungkin kita akan digantikan oleh kecoa, misalnya kita digantikan oleh batu gitu ya. Karena semua sisi misterius manusia itu sudah diungkap gitu ya. Jadi kadang ada analisis yang mengatakan bahwa biarkan manusia dengan sisi kemisteriusannya, karena itulah yang membuat saya dan Rehana, saya dan Eltan ini masih tetap berhubungan secara sosial. Jika saya tidak lagi menjadi makhluk yang menarik gitu ya, ya mungkin nanti anak-anak Sudirman nggak mau lagi belajar sama saya gitu. Karena saya udah udah jelas semua nih, saya tuh sebagai orang yang seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua soal kesadaran tadi ya. Sebenarnya siapa sih yang membentuk kesadaran manusia? Mau jawaban gampang apa jawaban susah? Kalau jawaban gampangnya siapa yang menciptakan ya yang maha kuasa titik. Itu jawaban pertama itu. Jawaban yang lain adalah eh, dari sisi neuroscience mungkin ada ya jawaban bahwa kesadaran kita itu dibentuk oleh neuron-neuron dalam sistem saraf kita itu jawaban yang lain. Nah, kalau dalam sisi sosial humaniora, kesadaran manusia itu ketika kita lahir ya dibentuk oleh pihak-pihak yang berada di sekeliling kita. Nah, penjelasan itu bisa di breakdown lagi nih. Ketika kita manusia lahir ke dalam dunia dalam konteks ruang sosial, maka kesadaran yang dibentuk atau yang dimasukkan dalam diri kita itu ya sesuai dengan konteks sosiohistorisnya. Jika kita lahir di Bekasi, maka kesadaran orang-orang Bekasi yang akan ditransferkan ke dalam diri kita. Jika kita lahir di Eropa, ya kan kesadaran orang-orang Eropa lah yang akan disuntikan ke dalam diri kita. Jawaban yang lain adalah kesadaran kita siapa yang membentuk. Analisis sosiologis yang lain, kesadaran kita dibentuk oleh penguasa. Ya, penguasa dengan menggunakan seperangkat eh, kekuasaannya gitu ya eh, bisa menyuntikkan ke dalam diri kita yang lahir di suatu negara untuk misalnya menghindari jenis tindakan-tindakan tertentu dan melakukan jenis tindakan-tindakan yang lain.
Itulah kenapa aktivitas kita di ruang publik, orang Bekasi nih, itu akan beda dengan orang Philadelphia misalnya, yang menggunakan, mohon maaf ya, menggunakan narkoba di depan umum dan lain sebagainya. Ya bukan berarti kita menggunakan narkoba di ruang tertutup, enggak, bukan gitu. Tapi ekspresi kebebasannya akan berbeda. Karena apa? Kita dikendalikan oleh penguasa yang berbeda. Atau analisis yang lain adalah siapa sih yang menciptakan kesadaran kita? Ya diri kita sendiri. Ya. Kita lahir dianugerahkan akal pikiran, lalu lingkungan itu memberikan referensi tentang bagaimana cara kita berpikir. Itu yang membuat berbeda. Kalau kita lahir di lingkungan pesantren, maka value yang kita yakini ya khas orang-orang pesantren. Tapi jika kita hidup di lingkungan lokalisasi prostitusi, maka kesadaran yang terbangun dalam diri kita ya khas lokalisasi dan prostitusi gitu ya. Nah, itu tanggapan saya untuk tadi dua pernyataan dan pertanyaan yang baik. Saya kembalikan lagi ke Eltanin. Baik, mungkin cukup ya, Mbak, dari Bapak. Ada yang Cukup. ingin ya, ada yang ingin berpendapat lagi atau sudah? Atau ada yang ingin bertanya atau yang tadi Pak Dimas sampaikan ada yang mungkin kurang jelas atau sudah ditutup saja mungkin? Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman? Oh, ada. Eh, aku bacain ya Kak pertanyaannya. Ini dari Kaliana. Kaliana nanya, apakah mungkin untuk menghubungkan teleportasi kuantum dengan konsep wormhole dalam relativitas umum? Boleh dijawab, Kak? Oke, saya izin menjawab. Jadi pertanyaannya, apakah teori teleportasi kuantum ini bisa dihubungkan dengan teori wormhole atau relativitas umum? Nah, jadi Iya. saya jelaskan. Jadi wormhole itu mungkin kayak apa ya? Kayak dua apa ya? Black hole ya, setahu saya. Dua black hole yang membuat suatu apa ya? Suatu portal gitu. Nah, jadi hubungannya itu mungkin eh, ada karena seingat saya wormhole itu kayak kita memindahkan diri kita dengan cara yang lebih cepat. Tapi kayak gak teleportasi langsung itu kayak jadi wormhole itu setahu saya kayak misalkan ada kertas. Nah, jadi kertas ini saya lipat. Nah, jadi kan ini kayak kertas itu kan luas. Saya lipat. Terus saya kasih borongan. Jadi ini kayak suatu eh, penjelasan simpel tentang wormhole. Jadi sebenarnya wormhole itu kayak bagaimana kita eh, berpindah dengan lebih cepat di luar angkasa gitu kan teorinya. Nah, jadi mungkin ada hubungannya, tapi kita belum tahu kejelasannya karena teleportasi kuantum ini masih terbatas untuk eksplornya. Tapi menurut saya mungkin ada. Ya, berarti kesimpulannya ada ya Kak hubungannya berarti. Eh Kalian apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, cukup. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, tentang atau ada yang mau berpendapat tadi sama pertanyaan saya yang menurut kalian dampak kalau misalnya apa namanya teleportasi kuantum ini kejadian tuh jadi positif atau beresiko? Apakah ada yang ingin menanggapi ataukah cukup? Baik, mungkin nggak ada yang
ini lagi ya. Eh, boleh saya tutup, Kak? Oh ya, tutup aja. Jadi teman-teman ya, diskusi hari ini menurut aku menarik banget karena pasti banyak dari kalian yang eh, tahu tentang teleportasi kuantum ini, tapi eh, tadi dijelasin lebih lanjutnya sama Kak Rehana, dan aku juga masih mau belajar lebih lanjut lagi tentang teleportasi kuantum ini karena jujur menurut aku menarik banget. Jadi dan pastinya tuh masih banyak tantangan-tantangan yang harus diatasi kalau emang beneran mau bakal terjadi gitu ini. Tapi siapa tahu di masa depan teknologi ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya, jadi makasih banyak untuk Kak Raihana Fitria Lasetra atas materi yang super super duper insightful menurut aku, dan juga teman-teman yang udah ikut berdiskusi. Semoga sesi Kail kali ini bisa membuka wawasan kita semua. Akhir kata, saya Altani Firsya pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Kail Kir berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.